Oke. Terima kasih Saiful udah diingatkan nanti ke teman-teman. Oh ya, saya belum baca chat ini, barusan saya baca. Saiful mengatakan bahwa cukup susah untuk mencari ukuran dari mesin exhaust yang digunakan. Oke, terima kasih Saiful atas effortnya. Sebenarnya kalau saya sebenarnya nggak harus minta sampai ukurannya sih, karena saya tahu juga susah pakai ukuran 2 cm, 3 cm sebenarnya memang susah. Tapi paling nggak kalian tahu, oh ternyata kalau kalau ternyata bentuknya makaroni atau bentuknya spaghetti itu sebenarnya sama loh ternyata ukuran die-nya untuk mie instan sama spaghetti. Cuman ternyata yang membedakan itu ada kecepatan tarikannya. Kalau mie instan itu kecepatan tarikannya yang di bawahnya tuh lambat, makanya dia kayak keriting. Tapi kalau spaghetti itu kecepatan dorongnya dan tarikan di keluaran mesinnya itu cepat, makanya dia bentuknya lurus seperti itu. Gak apa-apa, kalau memang sudah dapat, alhamdulillah. Kalau belum dapat, setidaknya saya yakin pasti kalian sudah menyampaikan terkait uh, bentuk atau jenis dari D yang digunakan. Oke, terima kasih yang sudah datang ini. Yang saat ini ada Saiful, ada Meriski, ada Mas Iwan, Mbak Deva, Mas Kendel, sama Mbak Septi. Sebelum kita mulai kuliah pagi hari ini, mari kita berdoa. Semoga kuliah pagi ini berjalan dengan lancar baik, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kalian semua diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Berdoa menurut agamanya masing-masing dipersilahkan. Amin. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, kalau pada minggu lalu saya sudah menjelaskan terkait biokonversi yang ada di protein berdasarkan video di YouTube dan juga terkait produk ekstrusi. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait konversi yang ada di dalam karbohidrat. Jadi ini seperti yang saya ceritakan ya. Jadi ini kita gabungan antara materi di yang dulunya satuan operasi dan satuan proses. Kalau pada satuan operasi itu lebih ditekankan pada perubahan yang terjadi pada pada bahan agroindustri berdasarkan prinsip-prinsip fisika, tekanan, kemudian ada suhu dan seterusnya. Kalau pada satuan proses memang lebih ditekankan pada konversi akibat adanya kimia dan biokimia. Kalau protein kemarin saya sudah jelaskan, proses biokonversinya itu lebih kepada kelompoknya proses denaturasi, di mana kita tahu ternyata denaturasi sendiri itu juga bagian dari akibat adanya proses konversi di bagian fisika, biasanya ada pemanasan dan seterusnya. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri pada bahan-bahan itu pasti akan tidak bisa murni hanya satu fisika atau hanya satu kimia. Biasanya merupakan gabungan keduanya. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas protein, selain kita bahas ada perubahan dalam bentuk denaturasi karena pemanasan dan seterusnya, juga kemarin ada terkait fermentasi yang merupakan gabungan dari proses kimia dan juga proses biologis dalam hal ini memanfaatkan mikroorganisme. Hari ini kita akan bahas biokonversi yang pada produk-produk berbasis karbohidrat. Nah, sebelumnya ini saya sampaikan sedikit outline-nya. Jadi kita akan mulai membahas terkait review dahulu materi di kimia pangan terkait karbohidrat ya. Karbohidrat itu apa? Perlu diingat, karbohidrat di sini adalah kelompok dari molekul organik yang ada hampir di seluruh makhluk hidup ya. Dia terdiri atas molekul C, H, dan O. Kalau protein kemarin ada molekul N-nya ya. Nah, karbohidrat itu sebenarnya didasarkan kalau pembagian strukturnya mungkin tidak asing lagi bagi kalian untuk mendengar istilah monosakarida, disakarida, oligosakarida, serta polisakarida. Siapa sih mereka? Nah, ini nanti sambil dilihat lagi ya materi di waktu kalian saya jelaskan terkait chemistry-nya. Yang pertama adalah kelompoknya monosakarida. Kita tahu karbohidrat itu rumus kimianya yang biasa kita kenal adalah glukosa, C6H12O6.
Tapi sebenarnya apakah hanya glukosa saja Bu yang telah masuk ke dalam kelompok monosakarida atau karbohidrat tunggal? Dalam hal ini tidak. Ada yang juga namanya fruktosa. Walaupun sama, dia C6H12O6, tapi fruktosa dan glukosa itu memiliki struktur yang berbeda. Satunya memiliki gugus fungsional ikatan keton, satunya mempunyai gugus fungsional ikatan aldehid ya. Diingat-ingat kembali ya, fruktosa itu keton, glukosa itu aldehid. Apalagi Bu, ada galaktosa, C6H12O6. Lalu apakah sudah cukup Bu? Tidak. Ternyata kalau kelompoknya glukosa, galaktosa, fruktosa, itu kelompoknya C6 atau yang kita kenal dengan heksosa. Ada kelompoknya triosa, pentosa, dan pentosa. Seperti ribosa yang ada pada DNA. Itu juga kelompoknya karbohidrat. C-nya ada 4, C-nya ada 5. Triosa C-nya ada 4, pentosa 5, tetrosa 4. Kemudian setelah monosakarida ada namanya disakarida. Sesuai dengan penamaan istilahnya Latin atau Yunani, di ini berarti 2. Jadi disakarida ini gabungan dari 2 monosakarida. Nah, penggabungan dari 2 kelompok sakarida menjadi disakarida, ini kita kenal dengan istilah dia adalah prosesnya adalah kondensasi ya. Jadi menggabungnya 2 molekul kecil menjadi satu besar kondensasi. Kondensasi di sini dia kebalikannya dari proses glikolisis. Kalau glikolisis itu pemecahan dengan menggunakan air atau lisis glikolisis. Glikolisis pada karbohidrat biasanya pemecahan ikatan ikatan glikogen pada sakarida. Kemudian biasanya memang glikolisis itu adalah kelompoknya hidrolisis, memecahnya dengan air. Jadi kalau di sakarida dipecah menjadi monosakarida, dia perlu air. Kebalikannya, kalau dari monosakarida menjadi disakarida, dia di sini melepaskan air. Sakarida ini tolong diingat lagi ya, apa aja dia? Di sini ada kelompoknya yang kita kenal ada sukrosa, glukosa dan glukosa dan fruktosa. Ada kemudian laktosa, gabungan glukosa dan galaktosa, serta maltosa, gabungan glukosa dan glukosa. Lalu ada kelompoknya oligosakarida. Oligo itu lebih banyak lagi. Siapa contohnya dia di sini? Seperti contohnya maltodextrin, atau mungkin kita kenal dan namanya steviosa atau ravinosa yang menyebabkan flatulensia dan di kacang-kacangan. Nanti bisa dicek ya. Yang terakhir ada kelompoknya polisakarida, sangat banyak poli. Nah, kelompoknya polisakarida ini yang di sebelah kanan, yang mungkin kalian di sini juga pasti sudah familiar ya, tidak bingung lagi. Ada starch atau pati yang terdiri atas amilosa dan amilopektin. Ingat ya, amilosa ini glukosa yang banyak sekali jumlahnya dirangkai dengan ikatan alfa 14. Kalau amilopektin, glukosa yang dirangkai dengan ikatan alfa 14 dan alfa 16 sehingga muncul percabangan. Lalu ada kelompoknya selulosa. Oh, selulosa itu ada pada dedaunan, Bu. Benar sekali. Nah, dia sama nggak ya dengan amilosa dan amilopektin? Ternyata selulosa dan amilosa ini serupa. Bedanya hanya pada ikatannya. Kalau amilosa, dia monomernya adalah glukosa pada alfa. Kalau selulosa, dia pada beta. Jadi, kalau selulosa dihidrolisis, diglikolisis ikatannya, dia pecahnya menjadi bukan alfa glukosa, tapi beta glukos. Nih, lignin, hemiselulosa, pektin, kitin, ketosan, nanti bisa dibahas lainnya kelompok turunan dari karbohidrat. Nah, nanti di sini reaksi apa saja yang terlibat di dalam bahan berbasis karbohidrat. Ini yang tadi saya katakan pertama ada reaksi hidrolisis, kemudian ada acyclic reaction, dehydration and degradation, reaksi Browning, dan reaksi fermentasi. Mari kita bahas ya.
ini tadi sudah jelaskan karbohidrat CH dan O. Oke, ini juga tadi saya sudah jelaskan kelompoknya aldehid dan keton. Kemudian juga ada alkohol, glikositol. Ini yang dia belakangnya ada gugus OH-nya, jadi kayak mannitol, halkitol yang ada di sesi peptida dan H dan Y itu. Termasuk turunan lainnya, kelompok aldonic acid, kemudian uronoic acid yang juga banyak kita temukan. Nah, tadi saya juga sebutkan karbohidrat ini bisa kita klasifikasikan berdasarkan jumlah molekul monomer yang menyusunnya atau degree of polymerization. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya, ada kelompoknya mono, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Nah, secara umum karbohidrat ini kalau saya katakan menyumbang kebutuhan 2/3 dari keseluruhan makhluk hidup yang ada di dunia, di mana dia sendiri adalah sumber energi. Hampir 80% energi di dalam tubuh manusia dipenuhi dengan makan dari karbohidrat. Kalau kita Indonesia nasi, kalau luar negeri bagaimanakah? Jangan salah, walaupun mereka biasanya kita lihat makan daging, mereka juga makan roti. Roti ini sumber dari karbohidrat. Nah, kalau memang dikatakan paling banyak apa? Memang selulosa dari hewan. Dari tumbuhan. Tapi memang yang banyak kita manfaatkan sebagai pangan adalah kelompoknya. Nah, tadi saya juga sudah sebutkan selulosa ini apa? Selulosa ini sama kayak glukosa, sama kayak amilosa, homopolyglucan. Artinya homo itu satu jenis saja yang berikatan dan banyak dari glukan dalam hal ini adalah glukosa. Di mana dia ingat strukturnya adalah sama kayak amilosa 1,4 tapi di sini monomernya adalah beta ya, beta. Sifatnya struktur, kemudian dapat dikristalkan. Dia sifatnya tidak dapat dimetabolisme oleh tubuh manusia. Kalau karena kita nggak punya enzim selulase, yang punya hanya hewan-hewan ruminansia. Lalu sifatnya juga kamba atau bulky. Nah, pada beberapa kasus ternyata kalau dalam bahan produk pangan, selulosa ini banyak dimanfaatkan sebagai agen untuk mengontrol dari sifat reologi alirannya. Biasanya kalau pada produk-produk yang memang mau low kalori ditambahkan kelompoknya selulosa. Ini biasanya kelompok panganan diet yang dikatakan serat tinggi gitu ya. Ya walaupun memang tidak kita bisa makan ya, kayak kalian kalau makan daun gimana gitu, makan sayuran. Tenang, kita punya kita punya mikroba di dalam usus yang bantu mencerna selulosa ini. Nah, ternyata tidak hanya di pangan. Pada beberapa bahan kimia juga memanfaatkan selulosa, contohnya ada CMC. CMC ini banyak dipakai untuk es krim, untuk minuman, di mana dia mengatur kekentalan produk. Nah, jadi fungsinya itu CMC dalam hal ini itu meningkatkan kekentalan, banyak didapatkan di jus atau es krim. Tadi kalau mau dapat es krim yang smoothnya enak, nggak gampang encer, biasanya pakai CMC. Sebentar ya. Kemudian dia sebagai pengental, pengikat, dan stabil, dan mencegah kristalisasi es. Kalau di tengah-tengah ada apa yang ingin ditanyakan, silakan bertanya ya, biar kita lebih interaktif lagi kuliahnya. Nah ini jadi selulosa ini bisa kita hasilkan menjadi kelompoknya CMC, baik dengan sama-sama dengan reaksi basa NaOH dengan ini adalah prekursornya, penambahan zatnya. Jadi selulosa ditambah metilnya dari mana nih kelompoknya ini. Oke. Nah, kalau yang tadi yang saya katakan bedanya dengan selulosa sama-sama homopolyglucan, tapi ingat ini mohon maaf ya ini ada salah ketik, yaitu alfa bukan beta. Bedakan dengan tadi selulosa. Oke, setiap pati itu punya karakteristik yang berbeda didasarkan pada panjang rantai karbon dan rasio dibandingkan rantai lurus dan rantai bercabangnya.
Jadi seperti yang kalian tahu, kalian kalau bikin peyek kenapa harus pakai tepung beras, nggak pakai tepung terigu? Nah, itu salah satu contoh paling sederhana. Atau kenapa ada beras ketan, ada beras pro? Itu karena perbedaan dari rasio amilosa dan amilopektin yang menunjukkan rasio tadi, ikatan rantai lurus dan ikatan bercabang. Semakin banyak ikatan bercabangnya atau amilosanya, biasanya maka dia semakin liat kayak ketan itu. Nah, ini yang tadi saya katakan amilosa. Jadi tiap pati itu mengandung amilosa dan amilopektin. Amilosa ini dia yang larut air, amilopektinnya dia tidak larut air. Ikatan amilopektin itu tidak hanya 1,6, tapi juga 1,4. Oke, ini terkait granula pati. Saya harap juga sudah masih ingat ya. Jadi pati itu terdiri dari beberapa granula atau rumahnya. Bentuknya bulat-bulat kecil ini. Di dalam granula ini tersimpan amilosa, amilopektin. Nah, granula ini punya sifat ini yang mendarkan cahaya atau bright fragrance yang di bawah mikroskop. Nah, ketika dia di sini ditambahkan air dan panas, dia akan terjadi dehidrasi dan pengembangkakan. Sehingga menyebabkan istilah yang kita kenal pembentukan gel atau dalam hal ini gelnya bukan memang bentuknya gel atau pasta, tapi peristiwanya kita kenal dengan nama gelatinisasi. Gelatinisasi ya. Nah, pati itu sendiri nanti dibahas lebih lanjut gelatinisasinya, dibuka kembali materinya. Nah, sekarang kita masuk modifikasinya pati. Jadi, pati itu ternyata kita bisa ubah loh karakternya. Dan ini yang memang banyak dilakukan di industri, khususnya perubahan berdasarkan prinsip kimia. Kenapa kok pati itu harus dimodifikasi? Nah, ini aim atau tujuannya. Karena sifat granula itu pertama yang kita tahu itu banyak berubah akibat panas dan gelatinisasi. Sehingga kayak contohnya gini ya, kalian punya pati. Ketika pati itu dibuat bubur tergelatinisasi, itu lama-lama kentalannya tidak stabil, tapi jadinya encer. Nah, sekarang kalian bayangkan, kalian punya usaha krim sup kayak saya sebutnya merek KFC. Kalau itu yang terjadi di kalian, pasti tiap hari dong harus, bukan tiap hari, tiap orang pesen harus bikin, dan itu tidak efektif dan efisien untuk kategori restoran fast food. Akhirnya dilakukanlah modifikasi pati sehingga misalnya contohnya pada krim sup tadi, ketika dia dipanaskan, nah, starch granulanya ketika gelatinisasi dan cooking ini akan stabil. Jadi pagi hari chef-chef di dalamnya menyiapkan makanan sampai nanti siang itu nggak perlu masak, tinggal ngambil, tapi kekentalannya akan stabil. Itu salah satunya. Kemudian decrease tendency of gel formation and degradation. Kalau pati didinginkan, itu kan dia bentuknya gel. Terus kemudian terjadi perputaran pembentukan kembali ikatan hidrogen antar amilosa yang keluar atau prosesnya retrogradasi atau segregasi. Ingat ya. Nah, ketika itu terjadi, kadang-kadang keluarlah air atau yang kita kenal dengan nama sineresis. Nah, misalnya hal itu terjadi pada roti. Roti itu kan pati yang sudah tergelatinisasi, mengembang dan empuk. Tetapi kalau kita simpan pada waktu tertentu dan ini lama, dia biasanya membentuk kembali gel. Tapi gelnya ini bukan kalian bayangkan kayak jelly ya. Tapi kalau pada roti itu dia bentuknya agak keras, terus dia agak lihat gak seempuk yang awal. Itu bukti bahwa roti itu bisa terjadi retrogradasi. Gimana caranya biar rotinya nggak gitu? Nah, salah satunya kita bisa modifikasi karakter. Jadi itu tipe-tipe yang terjadi. Atau ini meningkatkan kemampuan menyerap air. Jadi kalau kalian tahu apa namanya nugget itu kan isinya ada patinya ya, nggak daging semua. Ketika daging isinya nugget tadi taruh di freezer dikeluarin, taruh freezer dikeluarin, mau digoreng nggak semuanya balikin lagi. Mau digoreng semuanya dibalikin lagi. Itu yang terjadi kan, yang sering kita lakukan. Nah, ketika itu terjadi, goreng keluar, ternyata lama-lama si nuggetnya itu
ketika digoreng nggak sejuicy yang awal. Apa yang terjadi? Nah ini kemampuan retrogradasinya menurun sehingga water binding ability-nya berkurang. Hanya tadi kalau mau itu tidak terjadi, ya salah satu caranya adalah dengan dilakukan modifikasi dan lain-lain. Nah, jadi ketika sudah termodifikasi jelas, patinya itu punya sifat yang berbeda dengan natural starch. Natural atau native starch. Punya kemampuan pengikatannya lebih besar, meningkatkan clarity, jadi rasanya lebih jernih, dia nggak mudah terretrogradasi, dan stabil kalau dikeluarkan didinginkan dari freezer, freeze and thaw stability. Nah, jadi ini yang pertama ini. Oke. Ini adalah yang pertama terkait modifikasi pati menggunakan proses substitusi, substitut atau mengganti. Oke, di sini ada suatu gambaran, bisa gambarkan pati. Ya ini contohnya ini gabungan dua kelompok ini, glukosa tidak dekatkan glikogen. Nah, biasanya itu kan pati itu kan ujungnya di sini tuh H atau OH. Nah, substitusi itu adalah dia mengganti ujungnya ini dengan suatu molekul lain atau X. Atau kita ganti asetil. Jadi gugus asetilnya di sini kita ganti atau acetylation. Jadi dia modifikasi pati dengan metode kimia substitusi di mana didapatkannya di esterifikasi. Ini namanya prosesnya esterifikasi pakai suatu asetik anhidrat. Nah, kemampuannya patinya akan meningkat. Meningkatnya seperti apa? Nih, stabil retrogradasi, kemudian juga dia mempertahankan gelatinisasinya suhu rendah, kemudian juga proses-proses lainnya. Nah, jadi di sini biasanya proses asetilasi tergantung pada waktu, suhu, pH, dan adanya katalis yang dipakai ini katalisnya. Nah, kedua, dia ada metodenya dengan hidrolisis. Jadi yang seperti saya tunjukkan juga, hidrolisis itu memecah patinya ini. Jadi kalau saya katakan tadi kalau tepung terigu itu dimasukkan dikit aja tuh udah kayak bulky gitu kan. Itu beda kalau kalian yang masukinnya dalam metode di satu jus gitu ya. Dia nggak langsung bikin keruh dan bulky, tapi dia bisa masuk banyak dan memberikan tekstur yang lebih enak gitu. Gimana caranya kita bisa dapatkan pati yang kayak gitu untuk sebagai bahan pengisi, membantu teksturnya, tapi dia nggak merusak teksturnya. Itu adalah kita dapatkan dari pati yang kelompoknya agak kecil, bukan oligo, tapi tengah-tengah oligo sama poli. Caranya gimana? Pati besarnya kita hidrolisis, dengan menghasilkan short polymer chain length. Dipotong ikatan glikosidiknya. Yang ketiga, dengan cara oksidasi. Jadi dengan cara oksidasi di sini, dia di sini pati itu kan ada gugus OH-nya di ujungnya. Gimana caranya? Gugus OH-nya kita oksidasi, jadikan dia kelompoknya asam karboksilat ataupun aldehid. Ketika ini terjadi, maka biasanya ini the molecular weight and viscosity is decreased. Jadi patinya bisa encer, tapi dia stabil. Ya, kayak tadi saya katakan cream soup itu tadi. Kayak di cream soup itu, kalian bisa bayangkan kan, maunya yang ya gak encer banget sih, kok ada kentalnya, tapi dia stabil. Salah satunya pakai pati yang teroksidasi. Yang keempat, ini adalah cross bonding. Jadi, it is principally replacing the hydrogen bonds in the crystal. Jadi, dia mengganti. Di sini kan ada ikatan hidrogen ya antar pati. Itu diganti tidak dengan ikatan hidrogen, tapi diganti dengan suatu molekul. Biasanya dipakai reagennya phosphorus oxychloride sama sodium trimetafosfat. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum, Bu Yun. Oke. Selanjutnya, saya akan masuk terkait materi yang ada di reaksi yang ada di karbohidrat. Nanti ini saya akan coba jelaskan materi sampai sekitar pukul 9.
Nanti dilanjut dengan ada sedikit quizzes. Lalu setelah itu nanti kita tutupnya kan setelah jam 10 ya kalau kuliahnya. Nanti saya ada sedikit penugasan. Insya Allah penugasannya juga tidak ribet. Kalau yang kemarin ribet, ini intinya penugasan saya itu nggak harus makalah banget sih, tapi bisa menjawab pertanyaan yang poin-poin saya jelaskan. Tapi intinya kalian harus paham ya dimaksud dengan pertanyaan dan jawabannya diminta beli untuk apa. Oke, nah ini yang tadi saya jelaskan di awal beberapa reaksi di karbohidrat. Oke, yang pertama ini adalah hidrolisis. Hidrolisis ini juga tadi saya katakan adalah bagian dari proses modifikasi api. Intinya hidrolisis ini chemical breakdown of a molecule due to water binding to produce smaller molecule. Memecah ikatan pati yang besar menjadi lebih kecil dengan adanya air. Sebentar ya, saya izin. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi proses hidrolisis bagaimana bisa memecah dengan baik itu pertama pH. Jadi proses hidrolisis ini akan sangat efektif kalau pH-nya asam. Termasuk tadi, kalau mau memecah pati menjadi kelompoknya dextrin, itu akan sangat bagus kalau pakai katalisnya adalah asam. Kalau basa lama, setelah itu biasanya berpengaruh pada rasa. Kemudian suhu, semakin tinggi suhu logikanya semakin tinggi kecepatan reaksi. Kemudian anomeric configuration, nanti pemecahan anomernya seperti apa, sama ukuran dari cincinnya. Semakin besar cincin glikosidanya, semakin putih energidanya. Karena dia harus kayak membuka ikatan gitu. Tapi kalau kecil cepat. Nah, ini contohnya selulosa dipecah menjadi glukosa ingat beta. Dia reaksinya pakai air, ini ada H2O sama katalisnya asam, dan sulfat. Kita tuh bisa aja menghasilkan gula dari kayak sekarang kan kita dapatkan gula tebu, gula jagung itu juga bagian dari hidrolisis, pemecahan dari molekul besar menjadi molekul kecil yaitu glukosa. Nah, bisa katakan ada dua tipe hidrolisis, asam sama basah ya. Kalau asam biasanya dilakukannya dia sifatnya random, kemudian dia biasanya kalau ini tidak terlalu efektif untuk memecah satu ikatan alfa 1,6. Jadi biasanya memecah ikatan alfa 1,4. Makanya kalau glukosa kalau mau mecah jadi maltodextrin biasanya pakai acid hidrolisis ini cukup. Nah, yang kedua, ini biasanya kita tidak bukan basa ya, tapi enzim. Jadi kalau basa itu memang jarang banget dipakai hidrolisis, yaitu karena tadi susah, rasa dan seterusnya. Selain hidrolisis acid, sekarang kita sering pakai adalah enzim hidrolisis. Dimana di sini untuk memecahnya dia nggak pakai asam, tapi pakai suatu enzim. Nanti kita akan bahas juga di mungkin minggu-minggu ke depan proses yang memanfaatkan dengan enzim. Kalau enzim ini dia keunggulannya terkontrol. Kenapa terkontrol? Karena enzim itu spesifik. Dia kalau memecah 1,4 ya 1,4. Kalau memecah 2 kali 1,4 ya 2 kali 1,4. Sehingga hasil yang dihasilkan pun lebih bagus dan cerah. Nah, ini adalah produk-produk yang dihasilkan dari hidrolisisnya pati ya. Oke, baik yang dia secara enzim ataupun secara acid. Oke, di sini ada namanya tadi saya katakan adalah maltodextrin. Jadi memecah dari pati sehingga dextrose ekivalen kayak tingkat kemanisan gitu ya. Nah, di sini 3 sampai 20, kemudian dia tadi saya katakan ya, maltodextrin isinya sebagai pengisi pengental stabilizer pada virus. Lalu ini mungkin kalian kenal kelompoknya ada gula-gulaan, maltose sirup, glukos sirup, fructose sirup, sama mix sirup. Jadi tadi saya katakan, sekarang kita banyak temui kan gula, tapi dari pati tepung-tepungan. Kayak jagung, sekarang ada gula jagung, saya sebutnya kayak propilanasin. Atau waktu itu kakak kelas kalian, ada juga yang makan di gula kong, gula dari singkong.
Jadi itu ceritanya, jadi dari patinya singkong, patinya jagung, itu dipecah. Dipecahnya gimana? Kalau maltosa itu dari 2 gugus glukosa ya. Jadi dia kayaknya mungkin pakai enzim, jadi dipecah dua jadi maltosa, jadi sirup maltosa. Ini biasanya banyak dipakai untuk permen, hard candy. Glukosa biasa dipakai untuk gulanya minuman. Jadi tinggal satu. Ini juga bisa pakai acid hidrolisis. Kemudian ada fruktosa. Nah, kalau fruktosa ini biasanya caranya setelah dihidrolisis menjadi glukosa, baru kemudian dibalikin menjadi isomernya juga menjadi fruktosa. Fruktosa ini juga banyak dipakai untuk soft drink dan produk susu. Nah, lalu ada kelompoknya mix syrup. Mix syrup ini gula invert kalau kita kenal. Jadi gula invert itu gabungan antara glukosa dan fruktosa. Jadi ada 50-50. Nah, ini kalau ini kita yang tadi saya katakan, kalau kita hidrolisisnya pakai enzim. Ada enzim alfa amilase, beta amilase, glucoamilase, enzim yang dipercabangan. Jadi ada sumbernya, bisa kita ambil dari hewan atau tumbuhan. Kemudian hidrolitik activity itu dia mecah ikatan apa? 14, 16, dan seterusnya, serta produk akhirnya apa. Oke, ini tadi yang saya sebut sebagai glukosirup ya. Oke. Ini glukosirup itu ada SNI-nya tahun 92, satu sirup kental dan jernih dari glukosa, dari hidrolisis pati, bisa dialih secara kimia dengan asid atau secara enzimatik. Ya. Nah, tadi saya katakan ada namanya DE. DE itu adalah kualitas ya, dari sirup-sirup gula dengan nama dextrose equivalent atau tingkat kemanisan. Ya. DE is reducing sugar content as expressed as percent dextrose against the dry solid. Nah, ini tadi penjelasannya. Jadi dextrose ini ya jumlah gulanya, kemanisannya. Kalau glukosirup ini ada tipenya 1 sampai 4. Kayak tadi kalau dextrose kenapa rendah? Karena memang dia nggak terlalu manis gitu ya. Beda kayak glukosirupnya cukup tinggi, dia di atas 73 harusnya DE-nya, tipe 4. Nah, ini tadi saya katakan, gula dari singkong ini prosesnya. Jadi kasava atau singkong dihancurkan, sedikit tambah air, kemudian disaring sehingga didapatkanlah pati ya, patinya, susu patinya. Ditambahkan HCl, dihidrolisis asam, dipanaskan. Nanti jadilah dia glukosa. Nah, ini ada nama-nama enzim yang biasa dipakai untuk memecah ikatan. Ada enzim ligerose ini memecah ikatan glukosida alfa 1 dan 3. Nah, yang sering kita pakai ini kan dua ini, maltosa sama isomaltosa. Maltosa itu memecah ikatan alfa 14 atau rantai lurus di amilosa dan juga amilopektin. Kalau isomaltosa ini memecah rantai percabangan yaitu 16. Kalau yang ini D-dianomer, ini yang kita kenal selobiosa beta 14 memecah selulosa. Ini pada suhu berapa banyak yang dihasilkan dari glukosanya dengan bantuan asam sulfat ini untuk proses reaksinya. Intinya semakin tinggi suhu maka semakin banyak ya yang dihasilkan. Dan kalau di sini kita lihat rata-rata cenderung memang beta, ikatan beta yang mudah terhidrolisis. Nah, kalau tadi sirup glukosa, sekarang dextrin. Dextrin itu karbohidrat tapi jumlah gugus molekulnya kecil kayak gini. Kalau karbohidrat kan kalau glukosa 1, disakarida 2. Kalau dextrin ada 3 sampai sekitar 10 atau mungkin 20 gitu ya. Dia bisa ada ikatan alfa 14 atau alfa 16 campur, terserah dia. Kemudian dia ini produk intermediat tengah-tengah, produknya simpler dan mudah larut air. Makanya tadi dia punya sifat sama persis kayak karbohidrat tapi lebih pendek sehingga tadi lebih jelas larutan gelnya jernih
kemudian dia juga bisa sebagai pengisi, gak langsung berubah tekstur, dan seterusnya. Oke, ini ya. Biasanya kita kenal dextrin itu partially hydrolyzed karena nggak sempurna, hanya sebagian yang dipecah. Dia produk intermediate. Sifat-sifatnya dextrin larut di air, punya gugus karbonil yang free. Kemudian tingkat uji iodin, tingkat dia kepekatannya ini yang menunjukkan seberapa banyak sih molekul yang terhidrolisis. Jadi kalau masih besar, amilopektin itu red violet. Kalau amilosa yang rantai lurus, drug blue. Nah, ini 3 warna ini kelompoknya amilodextrin tadi, blue, red, apa colorless ini. Nah, prosesnya, ini contohnya pembuatan dextrin dari sweet potato atau bulet ubi. Sama biasanya dibersihkan, dipotong kecil, di-crush, dijadikan bubur, disaring. Nah, ini dapat susu itu tadi, susu ubi. Kemudian dipisahkan. Nah, patinya tadi dikeringkan. Sweet potato starch-nya ini tambahkan acid, tambahkan jadilah dextrin, dextrinnya dikeringkan. Jadilah dextrin. Oke, jadi atau mau kalau cara lainnya ini cornstarch di oven pada suhu 400 derajat Fahrenheit selama 15 sampai 20 menit. Dipanaskan ulang sampai jadi golden. Ini juga bagian dari dia mengubah struktur yang dia panjang jadi kecil potong pendek. Kalau ini dia nggak pakai enzim tapi bisa pakai panas. Cuma bisa dilihat suhunya cukup tinggi dan berulang-ulang. Jadi kalau pakai asam dia cenderung lebih cepat. Oke, dextrin, maltodextrin itu sebenarnya sekelompok ya. Tapi kalau malto itu dia di bawah 20, ya di bawah 20 sekitar 5 sampai 10. Dia di sini less hygroscopis, less sweet, jadi maltodextrin itu kelompoknya sih dextrin, tapi biasanya dia hanya ada ikatan 1,4 agak panjang. Kalau dextrin di sini tadi ada ikatannya 1,6 ya, jadi ada rantai cabangnya gitu. Oke, pembuatannya juga serupa, jadi dari patinya tadi ditambahkan dengan, kalau biasanya mau pakai, kalau di sini maltodextrin lebih banyak pakainya bukan acid karena dia khusus maunya rantai lurus, maka biasanya pakai enzim, dipakai adalah alkaloid ya. Tambahkan padunya, dikuantifikasi, hidrolisis, diinaktifasi enzimnya, difiltrasi, hilangkan ionnya, hilangkan karbonnya, dievaporasi, dikeringkan, jadilah maltodextrin. Oke, masih sama dengan dextrin, namanya cyclodextrin. Kalau cyclodextrin dia bentuknya siklik. Kalau ini spesifik sekali, makanya hanya dihasilkan dari enzim yang dihasilkan oleh Bacillus macerans. Dia cyclodextrin, dia bentuknya toroidal itu kayak keputaran seperti ini namanya toroidal. Dia terbentuk dari 6 sampai 8 glukus. Nah, bentuk saya ke atas ya. Oke. Nah, ini contohnya. Ada bentuknya alfa, beta, sama gamma. Tergantung ini besar kecilnya dari segi yang dihasilkan. Oke, prosesnya jadi pati yang sudah, jadi liquefaction starch, itu tadi pati yang sudah bentuk selari, sudah dipanaskan, itu namanya liquefaction, ditambahkan dengan enzimnya ini gamma cGtase. Tambah ke enzimnya, baru direaksikan. Baru menjadi cyclodextrinnya. Yang disempurnakan sama insoluble ini si cyclodextrin dipanaskan, dikristalisasi, dibersihkan, dikeringkan. Oke, kalau ini dari fruktos tadi. Jadi kalau fruktos itu, tadi saya katakan ya, dia biasanya dari glukosa. Jadi dibuat dulu menjadi sirup glukosa. Setelah itu dari sirup glukosa baru diisomerisasi menjadi sirup fruktosa. Nah, fruktosa ini dia lebih manis ketimbang glukosa. 2,5 kali lebih manis ya. Jadi biasanya makanya sering kita pakai fruktosa ini, memang sering kita temukannya di mana ya, di madu itu banyak sekali fruktosa ini. Nah, fruktosa ini juga punya glycemic index yang lebih rendah nih daripada glukosa ya. Daripada juga
glukosa. Makanya kemudian orang-orang diabetes sarankannya pakai gulanya gula fruktosa atau kelompok NAD. Oke, kayaknya yang terakhir nggak ada tips pada mix. Ada sirup maltosa. Nah, dia tuh sama kayak glukosa tapi di sini pakai enzim ya. Ingat karena dia harus dua glukosa maltosa ini ya. Maltosa ini dia punya karakteristik yang khas, viskositas yang juga spesifik, tidak berefek pada flavor, tekanan dan sebagainya. Nah, intinya dibuatnya dari starch milk, tadi saya katakan ya. Deliquification ya, deliquification itu artinya tadi ditambahkan cairan, jadikan pati, dipanaskan, klarifikasi, tambahkan si enzimnya, kemudian habis ini disaring, dihilangkan ion-ionnya, dievaporasi. Nah, istilah ini biasanya memang campuran biasanya. Kalau pakai enzim tertentu dia itu campuran glukosa sama maltosa, perlu dipisahkan. Oke, sebelum sampai sini ada pertanyaan. Saya coba carikan video dulu terkait proses yang terjadi pada pembuatan sirup glukosa, sirup-sirup glukosa dan lainnya. Bu Yunita mau tanya. Silakan. Itu kan kan ditambahkan dengan asam ya Bu ya. Apakah asamnya itu selalu berasal dari zat kimia atau bisa dari bahan-bahan alami gitu Bu? Oke, jadi nggak harus asamnya itu. Jadi gini, asamnya itu bisa pakai. Jadi biasanya memang dipakai itu juga kelompoknya HCl. Atau kalau mau pakai H2SO4 boleh. Tapi memang kalau pakai H2SO4 karena itu memang berbahaya buat kita, nanti ada proses penghilangannya sendiri. Atau ya tadi HCl boleh tapi karakter tertentu. Mungkin kalau mau kita pakai misalnya Bu, apakah bisa pakai asam asetat gitu yang mungkin sering kita dengar ya, asam organik dari atau sitrat. Dia bisa terhidrolisis pakai asam itu tapi lama ya. Kalau dia pakainya asam tipenya asam lemah kan kayak asam asetat itu tipenya lemah, dia bisa tapi butuh waktu lama dan biasanya apa namanya prosesnya juga lama, lalu kadang-kadang itu kontrolnya juga kurang bagus gitu. Berarti semakin pekat asamnya prosesnya semakin cepat ya Bu? Oh iya Bu, terima kasih. Cari yang apa nggak punya ya, hidrolisis tapi ini ya yang kita tonton ya. Jadi memang kalau kalian lihat di video ini sekilas ya memang banyak memang yang dipakai itu adalah dia hidrolisisnya nih bisa dilihat ya, pakai amilase atau pakai enzim tadi juga boleh, mau pakai jadi H2S4 juga saya katakan boleh, tapi memang istilahnya apa ya, tadi hal-hal yang berbahayanya ini juga harus segera dihilangkan. Ini kayaknya videonya pendek. Bentar ya, saya edit. Oh, udah kelihatan kan ya? Bu, maaf, nggak ada suaranya. Oh, nggak ada suaranya. Sebentar kalau gitu. Saya stop presenting dulu.
biasanya perasaan bisa ya, tapi kok ternyata tidak. Mengamati proses perubahan suaranya. Baiklah, saya menjalani Said dan rekan saya Nurul Izzati. Baiklah, kami berdua akan melakukan praktikum berisi anglo. Nah, di sini sudah kami sediakan alat-alat dan juga bahannya. Yang pertama, kita ambil satu tabung reaksi dengan mengisikan 10 ml larutan anglo atau larutan padi. Setelah itu, kita masukkan ke tabung reaksi. Kemudian, kita menambahkan 5 ml HCl3n. Kita homogenkan dan kita masukkan ke dalam tenangan air. Lalu kita akan mengukusnya dengan kertas lakmus. Kita tunggu hingga warnanya berubah dan akan didapatkan hasil seperti ini. Oke. Jadi kalau di sekilas tadi bisa kalian lihat sendiri ya, itu dengan HCl ada pakai 3M ya kalau nggak salah, cukup pekat. Nih bisa dilihat ya, semakin lama waktunya perubahannya bisa dilihat ambilumnya dia pH-nya berubah. Kemudian juga warnanya berubah, berarti itu semakin menunjukkan semakin banyak semakin banyak pati yang terhidrolisis menjadi asam. Oke, saya cari satu lagi sirupnya ya. Bagus. Sirup. Coba ini dulu deh, kayaknya menarik ini kalau sama. Pakaian kita terpapar kuman dan berbagai macam bau. Semua nempel dan terbawa pulang. G'day, welcome to Todd's Kitchen. Whenever I use corn syrup or glucose syrup, I'm always having someone ask me how to make it. Now, you can't actually make the original version, but you can make something that's almost identical and will work in just about any recipe. So join me today as I make my version of corn syrup.
So this is a very simple recipe. All we need is a pot on the stove on a medium heat. And to that we're going to add in our sugar. Now as always, the ingredients are listed in the description. Then to that we're going to pour in our water. Bukan. Ini videonya dia bukan bikin, kalau glucose sirup ini dia pakai enzim sebenarnya ya. Tak mungkin pakai gula langsung. Saya carikan videonya. Hanya 1 menit. Oke, jadi sama ya di video terakhir tadi itu yang saya tunjukkan terkait ya agak nyendat-nyendat tadi memang suaranya. Perubahan dia dari, pertama pasti dari starch-nya dulu, dikasih enzim boleh, dikasih asam boleh, baru dia nanti akan terpecahkan. Oke, setelah ini saya akan bagikan quiz dulu biar agak break dulu. Saya juga kayaknya capek ngobrol terus ya. Sambil nanti materinya ini, PPT-nya akan saya bagikan ke kalian via Google Classroom ya. Sambil nunggu kalian join di quiznya dulu. Quiznya ini materinya terkait yang tadi, yang terkait pengenalan di dalam karbohidrat ya. Sebentar, saya siapkan dulu. Oke, nanti dulu aja deh kalau gitu khususnya di bagian akhir aja setelah saya selesaikan kuliah ini biar lebih enak. Oh ya, tadi 2 link videonya juga sudah saya berikan di kalian ya. Jadi di chatnya ini sudah saya berikan. Jadi kalau tadi memang agak ada sedikit gangguan, mohon maaf, jadi bisa dimasukkan di situ. Oke, sekarang saya akan lanjutkan penjelasan saya. Ini sudah hadir beberapa ya. Saya mau sedikit absen dong kalau boleh. Nanti segera disaut ya. Talita? Hadir, Bu. Oke, tadi Septi? Hadir, Bu. Saiful? Hadir, Bu. Handel? Oke, Mas Handel belum menyaut. Mas Hendiar? Lama nih nggak jumpa Mas Hendiar. Terakhir kita jumpa di ikan saya. Oke, mungkin belum juga Mas Hendiar. Mas Haris, sama-sama Mas Haris. Hadir, Bu.
Oke, Meriski. Hadir, Bu. Oke, Mas Tulus. Hadir, Bu. Oke, Mas Weng. Hadir, Bu. Hadir. Siap. Kemudian Vincent. Hadir, Bu. Oke, Mbak Deva. Hadir, Bu. Oke, Mas Iwan. Hadir, Bu. Terima kasih sudah konfirmasi kehadirannya. Oke, sekarang saya lanjutkan yang saya akan presentingnya. Kendel hadir, Bu. Oke, Kendel hadir. Hari yang menyebut juga. Oke, terima kasih Kendel. Belum nanti setelah itu saya masukkan ke quiz-nya. Saya coba present lagi ya. Saya akan coba menjelaskannya dengan cepat. Nanti kalian bisa baca mandiri slide-nya. Nah, reaksi lainnya selain proses hidrolisis, ini ada reaksi yang cukup menarik. Ada namanya acyclic carbohydrate reaction. Jadi reaksi ini tuh mengubah-ubah struktur yang ada di dalam glukosanya. Kalau di pangan memang tidak terlalu banyak reaksi ini, kalaupun dipakai itu untuk yang benar-benar bikin molekul khusus. Kayak tadi molekulnya CMC dan seterusnya. Jadi di sini reducing sugar-nya yang biasanya bentuknya ring, ini gambarnya bentuknya ring, kemudian diubah, di-open, dibuka menjadi ikatan lurus. Dari ikatan lurus ini biasanya diubah alfa menjadi beta ataupun furanosa jadi piranosa gitu. Itu yang terjadi di dalamnya. Nah, jadi ini cincin piranosa sama furanosa bedanya apa? Kalau cincin piranosa itu dia ikatannya pakainya aldehid, ini saya tunjukkan aldehid. Kalau yang ini furanosa pakai ikatan, yaitu ikatannya ikatan keton. Nah, ketika sudah dibuka, cincinnya itu biasanya akan mudah untuk proses lebih lanjut seperti yang saya katakan tadi. Itu yang reaksi kedua. Reaksi yang ketiga, di sini adalah reaksi terkait dehidrasi atau degradasi atau pemecahan karena panas. Ini biasanya banyak kalian temukan di produk itu kalau kalian panggang atau kalian goreng. Jadi karbohidrat yang dari basic pentosa atau heksosa ketika dia dipanaskan, atau otomatis kan airnya menguap. Nah, itu yang akan terjadi adalah membentuk suatu produk yang disebut dengan furfural-dehid. Ya, furfural-dehid ini dia molekulnya bersifat toksik. Makanya kalau kalian makan panggangan, walaupun mungkin suka ya, kalian suka pahit-pahitnya, tapi saya sarankan jangan terlalu banyak ya, karena itu bisa mengandung komponen furfural-dehid dan itu bisa menyebabkan karsinogenik toksiknya itu. Mungkin sekarang langsung enggak karena cuma pahit, tapi memang kalau dalam jangka waktu tertentu dia bisa beberapa penelitian menyebutkan karsinogen. Ini masih tikus ya cobanya. Nah, reaksi lainnya yang masih dengan strukturalnya adalah anomerisasi. Jadi kalau anomerisasi ini dia apakah alfa atau beta? Caranya tadi kalau dia alfa itu dia di di bawah, kalau beta dia di atas, diubah strukturnya. Atau aldosa dan ketosa interconversion tadi yang saya ubah piranosa dan furanosa. Di pangan mungkin tidak banyak ya, tapi itu lebih ke chemical. Nah, kalau yang ini banyak terjadi di pangan. Selain hidrolisis tadi ya, ada terkait Browning reaction. Kalau Browning reaksi pencoklatan. Nah, sebelumnya mungkin sedikit review. Reaksi pencoklatan itu ada dua, yang enzimatik atau oksidatif sama non-enzimatik. Kalau enzimatik oksidatif ini pakai oksigen, biasanya polifenol oksidase atau kayak buah dicoklatkan. Kayak motong apel diiris jadi coklat itu polifenol oksidase yang bekerja warna coklatnya. Dia tidak melibatkan karbohidrat. Tapi kalau non-enzimatik dia melibatkan karbohidrat. Ada dua fenomenanya. Yang pertama adalah caramelization, yang kedua Maillard reaction. Masih ingat ya, di waktu bagian protein kemarin saya juga sempat jelaskan salah satu perubahan kimia pada produk protein adalah Maillard reaction bersama-sama dengan karbohidrat membentuk protein dan karbohidrat membentuk warna coklat. Nah, caranya kalau mau dihilangkan decolorization-nya ini pakai coklatnya pakai zat yang namanya bisulfit. Nah, kalau caramelization ya oke, karena karbohidrat ya saya jelaskan satu persatu.
karamel ini banyak dipakai untuk food flavor. Biasa terjadi karena pada suhu tinggi 160, glukosa dicairkan membentuk glukos anhidrous dan fruktos anhidrat ya. Dia lebih lanjut membentuk zat warna yang namanya karamelene ya. Karamelene. Nanti kalau warnanya kemarin saya sebutkan di Browning reaction-nya yang di Maillard ya, melanoidin. Kalau di karamel namanya karamelene. Karamel ini banyak dipakai ya untuk pewarna Coca-Cola, perasa kue, dan seterusnya. Nah, ini ada 3 tipe dari caramel color. Acid fast caramel, ya banyak dipakai untuk warna Coca-Cola. Ingat warna Coca-Cola. Sucrose kalau yang kedua dia panaskan dengan amonium ion, warnanya bir. Nah, bir itu agak kemudahan, nah itu pakai karamel juga. Sama kalau pirosisnya dari sukrosa ini adalah warna karamel yang ada di produk roti-roti yang agak mengkilap. Jadi ada 3 tipe warna karamel. Nah kalau yang Maillard reaction ini dia nih adanya pakai gugus protein primary amin group ya. Biasanya di sini produk Maillard itu memang sesuatu yang diinginkan kalau dalam pangan. Seperti contoh warnanya coklat sate, warna daging coklat, warna coklatnya pada gorengan, roti yang dari dan seterusnya. Nah, kalau Maillard reaction, nah dengan ada protein, ada gula sama air. Gulanya ini ada kata kunci reducing sugar ya. Contoh reducing sugar itu contohnya adalah glukosa, sukrosa bukan reducing sugar. Ya. Maillard reaction itu juga walaupun dia disukai itu dikontrol kenapa? Karena kita pasti mau dong pada taraf tertentu, nggak mau terlalu kosong. Jadi sampai pada browningnya se-wanted atau unwanted apa. Kemudian pada beberapa kasus memang karena ini pakai protein ini kan penting ya. Ada kadang beberapa protein akhirnya hilang, rusak karena reaction, contohnya lisin. Sehingga tadi harus dikontrol dengan pakai protein lisin. Atau bahkan pada kasus tertentu bisa menyebabkan mutagen, kayak furfulartagin. Nah, kalau pada Maillard reaction, ini tadi nama zat komponennya namanya melanoidin. Ya, jadi kalau mau dihambat, ini tidak jadi melanoidin ini. Salah satunya dipakai dengan bisulfit. Ya Allah, aduh saya jadi mengantuk nih. Apalagi kalian ya, jangan-jangan. Berikutnya, sedikit ya. Berikutnya adalah materi terkait fermentasi. Jadi ini sama kayak di protein juga ada fermentasi, di karbohidrat juga fermentasi. Yang saya akan jelaskan secara spesifik di sini adalah fermentasi dari karbohidrat, itu ada alkohol, lactic acid sama vinegar. Nah, kalau fermentasi alkohol ini contohnya fermentasi yang menghasilkan tape ya. Jadi dari glukosa menjadi etanol. Nah, biasanya dimanfaatkan paling banyak itu bukan hanya untuk jadi tape pangan, tapi kalau di industri jadi bioetanol. Dimana kita tahu bioetanol ini juga salah satu sumber energi ya. Nah, sumber bioetanol itu banyak, tidak hanya kelompoknya pati seperti singkong, sorghum, keju, kita nanti rebutan kita sama makanan ya. Pilih mana? Jagung ini jadikan makanan atau jadikan energi. Karena kita masih kekurangan pangan, jadi nggak mungkin pakai sumber jagung. Lalu kalau mau bikin bioetanol pakai apa, Bu? Nah, ada sumber lainnya. Nih, sugar containing material. Jadi nggak pakai patinya, tapi pakai dari langsung gulanya. Contohnya apa? Dari molase, dari tebu langsung, dari nira, boleh. Tapi biasanya kita masih pakai juga nih. Nah, bisa nih pakai yang ketiga, kelompoknya cellulose containing material. Jadi ingat, selulosa sama pati itu sama, cuma beda alfa sama beta. Jadi kalau mau jadikan bioetanol, ya udah pecah selulosanya yang ada di pohon, di pisang, ada di kayu-kayuan, dipecah jadi dari selulosanya menjadi beta glukosa. Jadi beta glukosa ubah jadi alfa glukosa, baru dijadikan bioetanol. Oke, ini standar etanol yang bagus di Indonesia sekitar 94-99%. Jadi ini caranya ya, kalau ini dari pati ya, intinya semua harus dijadikan glukos dulu, alfa glukos. Jadi alfa glukos baru dijadikan bioetanol. Nah, tahapannya, jadi ini ada pemasakan,
pemasakan sehingga patinya menjadi molekul lebih kecil, menjadi dekstrin, ada sakarifikasi, dekstrin jadi glukos, baru difermentasi. Nah, ini pakai mikroba jadi etanol, etanol didistilasi, dihilangkan airnya, lalu dimurnikan sampai menjadi dehidrasi etanol, karakternya 95 sampai 99 dengan penambahan asam, lime, atau zeolit. Oke, ini tahapannya ya. Jadi kasava, jadikan kasava seluri, dipanaskan, disakarifikasi, ditambahkan enzim sehingga jadi gula, sakarifikasi, baru difermentasi, ya pakai enzim, pakai mikroba, makanannya apa jadi etanol, etanolnya baru didistilasi sehingga naik konsentrasinya dari 12 menjadi 95. Oke. Tadi ya, saya sudah sebutkan bahwa memang poin utama prosesnya itu adalah hidrolisisnya. Nah, tadi hidrolisis tadi bisa pakai enzim, bisa pakai asam. Nah, nanti kalian akan mendengar ada dua istilah ini. Tolong diperhatikan bedanya likuifikasi dan sakarifikasi. Jadi kalau likuifikasi itu biasanya dia masih jadi campuran. Hasil akhirnya itu masih campuran dekstrin, glukosa, maltosa. Kalau sakarifikasi biasanya hasilnya itu glukosa. Gitu. L dulu baru S. Oke. Nih kalau dihidrolisis pakai HCl bisa, HCl ada suhunya tinggi 1 jam, baru dinetralisasi. Nah, kalau HCl tambah NaOH kan jadi NaCl, jadi nggak berbahaya. Nah, baru jadi sugarnya. Oke, kalau dari molase juga bisa, sama istilahnya tadi ya, prosesnya difermentasi, distilasi, dan dehidrasi. Dari sorghum, ya, sorghum ini juga boleh, bagasilanya prosesnya sama. Oke, nah ini kalau di laboratorium, jadi gulanya, ini larutan gulanya difermentasi, sehingga glukosa, sehingga jadi alkohol, alkoholnya ini didapatkannya di sini. Di praktikum harusnya bisa di kita, tapi memang karena pandemi jadi nggak ada praktikumnya. Nah ini distilasinya, ya ingat prinsip distilasi, pakai ini ya, dipanaskan sehingga etanolnya menguap, airnya diem, baru di sini diekstrakkan murni etanolnya. Kalau pengeringan alkohol, tadi pemekatannya kita pakai lime, lime itu kapur ya, CaO dengan bensil dengan garam. Oke, nah ini reaksi lainnya, jadi selain hidrolisis, alkilasi, karamelisasi, dan browning, fermentasi. Nah, ini sekarang reaksinya lebih ke kimia spesifik. Jadi biasanya ini, kalau anak-anak kimia yang lebih detail mungkin ya, pati bisa ditambahkan dengan butanol menjadi butil glikosida. Butil glikosida ini banyak dimanfaatkan dalam industri. Salah satunya dipakainya untuk surfaktan. Jadi, ataupun ini sukrosa tambahin metal ester, jadi sukros ester. Ini juga banyak dipakai untuk surfaktan. Jadi kayak bikin deterjen, bikin sampo, itu salah satunya pakai produk turunan dari karbohidrat. Jadi kalian juga nggak usah aneh kalau mungkin iseng-iseng ya di kamar mandi lihat belakangnya sampo, belakangnya odol, kok ada kelompoknya sukros. Itu jangan salah, karena memang beberapa kok bisa ya gula ada di dalam sana, bisa saja karena ada reaksi kimia di dalamnya. Nah, tadi saya katakan selain kelompoknya pati, di sini kelompok lainnya ada kelompoknya glikogen, selulosa, agar, dan kitin. Nah, jadi secara umum gini ya, kalau pati itu dari tanaman, glukosa, kalau di glikogen itu yang ada di hewan, strukturnya sama, alfa glukosida. Kalau selulosa, dia beta, banyak di pohon-pohonan. Lalu ada agar, kalau agar di sini bukan glukosa yang bermain, tapi galaktos dan ada sulfurnya. Biasanya juga banyaknya di rumput laut. Kalau kitin, dia adalah glukos amin. Jadi gula, tapi ada gugus aminnya. Nah, tadi yang pertama kelompoknya selulosa, lignoselulosa. Ini ada lignin, hemiselulose, sama selulose. Ini banyak di bagian pohon-pohonan semuanya ya. Lignin itu ada di batang. Kemudian kalau hemiselulosa, ini pada beberapa bagian tumbuhan, ada namanya glukomanan, arabinogalaktan, sama silang. Ini monomernya, jadi
dia di sini bisa dilihat ya, dia monomernya nggak mesti alfa, ada kelompoknya beta, tapi biasanya glukosa semua. Tapi di sini ada, bukan kalau glukos, ada galaktos, ada silo, jadi macam-macamnya. Oke, jadi ini ya bedanya. Kalau kalian mungkin pernah dengarnya hanya glukosa, kalau fruktosa ikatan ketonnya di nomor 2. Kalau galaktosa nih, bedanya dengan glukosa, di atom C nomor 4-nya di sini kebalik. Nah, kalau manosa, di atom C nomor 2-nya yang kebalik. Itu bedanya. Nah, selulosa tadi saya katakan banyak juga kita dapatkan di tanaman karena bagian dari dinding sel. Nah, selulosa ini tadi sudah sebutkan, dia homopolimer beta 14. Dia nggak larut di air, nggak bisa kita cerna, jadinya serat kasar. Yang bisa mencernanya hanya mikroorganisme dan hewan yang punya selulasa atau hewan ruminansia. Nah, selain selulosa, ini ada kelompok yang namanya inulin. Nah, kalau inulin itu nih bedanya. Jadi kelompoknya karbohidrat itu besar sekali, tetapi yang membedakan adalah ikatan-ikatannya. Kalau inulin itu adalah kelompok monomernya adalah fruktosa. Ya, beda kan? Inulin itu monomernya adalah fruktosa. Ikatannya beta 21 ya. Kadang-kadang juga ada glukosanya dengan perbandingan 80 banding 30 ya. Inulin itu besar sampai 3.500 sampai 5.500 gram per mol. Kalau dipecah ya sama kayak pati, jadinya kan monomernya. Kalau inulin dipecah monomernya menjadi fruktosa. Contoh inulin itu banyak di umbi-umbian, umbi dahlia, umbi yakon, dan seterusnya. Nah, inulin ini ternyata banyak loh dipakai di pangan. Jangan salah, dia sebagai pengganti untuk pati dan gula karena low calorie. Sebagai soluble dietary fiber. Kalau nggak percaya, kalau kalian cek apa sih, itu sih yang produk kayak susu, yang banyak mengandung seratnya itu banyak inulinnya. Atau pada makanan anak kecil, biasanya inulin ditambahkan karena itu bagian dari serat pangan. Jadi bagus inulin. Nah, selain inulin, kelompok lainnya ada xylitol. Kalau xylitol itu 5 argonnya, bukan 6. Dia punya gugus alkohol, makanya penta tadi C5H12O5. Dia low calorie, jadi bagus sebagai pemanis buatan. Oke, nah xylitol itu diproduksinya pertama itu dari silan. Jadi kalau tadi inulin fruktosa, kalau ini xylitol dari silan. Silan ini besarnya, silan itu banyak didapatkan kalau kalian makan jagung. Nah, yang putih-putih tengahnya itu silan isinya. Silan dihidrolisis menjadi silosa, silosa baru kemudian dialkoholisasi menjadi xylitol. Oke, ini prosesnya nih. Nah, silosa ini kan sama kayak karbohidrat ya. Kayak glukosa. Tapi dia C-nya 5, glukosa D-nya 6. Nih, ditambahkan OH jadi xylitol. Jadi xylitol itu juga silosa itu orang juga mengenalnya sebagai gula batu, gula kayu, wood sugar ya. Karena di alam dia bentuknya adalah silan. Nah, ini tadi saya katakan dia banyak ada di corn cob, di tengahnya jagung, housewood seed epidermis, banyak di batang-batangan. Silan dihidrolisis jadi silosa, silosa jadi sama kayak glukosa tadi ya, kalau dihidrolisis jadi fructose juga. Oke, kalau ini D-glucose dextrosa, tadi kita sudah banyak bahas. Oke. Nah, kalau xylitol itu dari silan. Nah, kalau pada glukosa yang dia jadi alkohol, dia namanya sorbitol. Ya, ini ya. Jadi biar kalian tahu bedanya. Apa sih sorbitol? Sorbitol itu sama kayak glukosa, tapi ketambahan gugus OH. Kemudian kalau ini fruktosa ya, juga bisa didapatkan dari glukosa, caranya dengan diisomerisasi. Oke, ini tadi kita sudah bahas ikatan glikosidik ya, ikatan yang menghubungkan dua gula. Ikatannya warnanya ini, O ini, tengah-tengahnya kayak O, itu namanya ikatan glikosidik. Nah, seperti yang juga saya sebutkan di awal, gula itu bisa banyak bentuk turunannya, gluconic acid, glucuronic acid, bisa dioksidasi.
dari kelompoknya aldehid menjadi asam karboksilat. Atau bahkan ditambahkan gugus. Nah ini, gula itu ternyata juga bisa mengikat gugus amin menjadi glukosamin. Nah, akhirnya kita kenal nanti kelompoknya lagi glukosamin. Kelompoknya glukosamin. Nah, sekarang kita masuk kelompoknya karbohidrat lainnya yaitu karagenan. Nah, karagenan ini banyak kita pakai loh, jangan salah di keseharian kita ya. Kalian makan yupi, bahkan sekarang beberapa makanan yang permen empuk-empukan itu juga pakai karagenan. Terus Nutrijel dan kelompokannya juga pakai karagenan. Karagenan itu siapa? Oke, tadi kayaknya saya di awal sudah menyebut ya, sebentar. Kita kembali ke gambaran awal. Nah, karagenan di sini masuk dalam kelompoknya agar. Jadi dia kelompoknya galaktosa. Sama ada gugusnya. Nah, karagenan ini dia ada 3, kappa, iota, gamma, lambda. Jadi pembentukan karagenan, jadi dari eugema atau golongannya rumput laut, diproses alkali, dihasilkanlah karagenan, dikeringkan. Oke, sama juga seperti ini, siwit juga diekstrak, difiltrasi, nah baru dia diendapkan dengan alkohol bisa atau dengan potasium klorida, jadi karagenan. Nah, ini berbeda menjadi kappa, iota, atau lambda. Intinya dry seaweed-nya tadi pakai basa. Nah, ini uniknya lagi karagenan itu dia ambil agarnya, ekstraknya pakai basa dari rumput laut, diekstrak, disentrifugasi dan seterusnya, hasillah karagenan. Oke, sama ya, saya lanjutkan. Nah, bedanya ini ada kappa, iota, sama lambda. Karagenan itu galaktos ya. Ingat galaktos sama biasanya ditambahkan dengan sulfat. Jadi ini contohnya kappa. Kappa ini bentuknya seperti ini, kan kayak gula kan. Tapi gulanya ini bukan, ini kan mungkin kalian nggak tahunya gulanya glukosa, tapi ini bukan glukosa, tapi karena bentuknya ini galaktosa. Oke, galaktosa. Jadi ini isinya kenapa nanti beda ya? Ini yang membedakan ya. Ini kalau kalian lihat sulfatnya di iota ada 2, kalau dia di kappa cuma ada 1. Simpelnya kayak gitu. Nah, kappa ini banyak ada di susu juga, bisa dipakai ini untuk gel yang bagus, gelnya cukup kuat. Kemudian, sorry, kebalik saya. Iota ini banyak di umum. Kappa itu agar ya, kayak di jelly yang umumnya yang kita dapat di agar itu banyak yang kappa. Nah, kalau berikutnya yang iota, ini sulfurnya ada 2, dia biasanya banyak dipakainya untuk yang produk-produk berbasis susu gitu ya. Iota karagen is only soluble in milk and water when heated to approximately 70 degrees Celsius or above. Ini iota. Lalu yang terakhir lambda. Nah, kalau lambda ini, nah ini sulfatnya ada 2, sulfat grup, cuman ini ada gugus S-nya. Kadang-kadang isinya sulfat atau hidrogen biasa. Ini dia sifatnya dia tidak membentuk gel. Lambda karagenan has limited use since it does not gel. Jadi dia nggak banyak dipakai. Hanya membentuk cairan kental. Oke, setelah masih dalam kelompoknya agar, selain karagenan ada alginat. Nah, kalau alginat ini dari siapa? Dari kelompoknya manuronic acid sama glucuronic acid. Apa bedanya manuronic sama glucuronic? Nah, ini. Jadi, alginat ini sama ya juga ya, dari seaweed juga, tapi juga bisa didapatkan dari bakteri. Pseudomonas atau azobacter. Ya, sama kayak glukosa, cuman beda gugus ini. Ininya isinya karboksilat alginat, makanya namanya manuronic sama glucuronic. Nah, ini contoh pembentukan alginat dari mikroorganisme. Ini ya, seaweed juga bisa didapatkan, dari seaweed boleh dialkalisasi pakai basa juga, dipresipitasi, nanti dia jadi beda. Tingkat presipitasinya, mana yang jadi alginat, mana yang dia jadi karagenan.
Nah, berikutnya ada namanya galaktomanan. Galaktomanan ini dia banyaknya ada di makhluk hidup. Dalam hal ini adalah kacang-kacangan leguminosa. Dia isinya adalah manan sama galaktosa. Nah, ini contohnya ada di guargam, taragam, locust bean gum, fenugreek gum. Jadi banyak yang gum itu tadi yang viscose. Jadi bukan manosa, manan. Ini kelompoknya guargam, manosa sama manan sama galactus. Manan sama galactus. Oke, ini proses produksinya. Jadi dari tanamannya, biji-bijiannya tadi, guargam tadi, dihancurkan, kemudian ditambahkan etanol, sehingga ada pengendapan, etanolnya dihilangkan, ditambahkan dengan air sampai terjadi pengendapan, difiltrasi, baru dihasilkan galaktomanan. Oke, ini pemanfaatan galaktomanan lainnya. Biasa kita pakai di mana? Ini ada di konjaknya. Jadi galaktomanan itu tadi kan linear polisakarida yang ada ikatan beta 14 antara D-glukosil dan D-manosil, di mana gulanya terdiri atas glukosa sama manosa. Perbandingannya beda-beda. Kalau di konjak ini ya yang kayak jadi nutrijel itu glukomanan ya, tapi dia dari tanaman konjak, Amorphophallus konjak 2:3. Kalau aloe vera juga ada konjaknya 1:2. Oke, nah ini loh tanaman konjak ini ya, porang. Ini tanamannya konjak porang, dipanaskan, dihasilkan supernatan, ditambahkan etanol, difiltrasi, jadilah glukomanan. Berikutnya sumber lainnya adalah single cell protein. Jadi single protein itu yang namanya kayak spirulina gitu. Satu sel yang mengandung protein dan karbohidrat yang bisa kita konsumsi secara langsung. Oke, ini berikutnya adalah pemanfaatan lebih lanjut dari limbah industri. Biasanya ini ada contohnya sugar cane stalk. Ini kita bisa manfaatkan jadi 3. Lignoselulosanya, bagasnya jadi bakar, jadi energi. Molasenya bisa dijadikan gula, ataupun liquidusnya baru kita buang jadi blotongnya tadi. Nah ini, agricultural product waste, contohnya lignoselulosa ini dihasilkan dari palm oil, shells, chaff, bagas, ada limbah lainnya yang mengandung pati, ini kayak dionggok. Kemudian hasil yang tadi Pak susu singkong kan ada remah-remahnya atau cornmeal, atau sumber yang mengandung lemak kayak bekatul, yang mengandung gula kayak molase, atau mengandung pektin. Ini kalau nanti kalian di mata kuliah limbah, ini kalian akan pelajari lebih lanjut. Bagaimanakah mengolah limbah berbasis lignin, mengolah limbah berbasis pati, mengolah limbah berbasis lemak, berbasis gula atau pektin. Tadi salah satunya kalau berbasis pati bisa kita manfaatkan jadi gula, hidrolisis dan seterusnya. Kalau yang jadi gula kita bisa manfaatkan jadi bioetanol. Oke, yang terakhir adalah kelompoknya kitin ketosan. Nah, kalau kitin ketosan ini ada di dalam kelompoknya udang-udangan. Oke, saya tunggu jam 9 ya, dikit lagi. Jadi ini bisa dari udang, squid atau crab. Kitin besarnya kalau dipecah namanya jadi ketosan. Jadi ketosan tuh kayak glukosa, tapi dia ada gugus NH atau gugus aminnya NH2-nya. Oke, kitin ini juga banyak dipakai kalau di pangan itu edible coating atau pelapis kulit kayak di sosis dan sebagainya. Ini kitin. Proses produksinya, jadi kitinnya tambahkan dengan HCl, difiltrasi, ditambahkan dengan NH, karena ini harus dipecah ya. Difiltrasi, dinetralin lagi, ditambahkan difiltrasi, jadi lagi dipanaskan baru jadi glisin. Yang tadi saya katakan ya, kitin ini tidak larut di air, tapi larut di dalam solid mineral acid treatment. Long chain of N-acetyl glucosamine, glukosa yang ada gugus aminnya. Strukturnya kitin. Oke, ini beberapa bahan yang mengandung kitin, ya paling banyak bisa dilihat ya di crab shell, squid atau shrimp.
Nah, kalau ketosan itu adalah poli 1,4-glukosamin. Bedakan ya, kitin itu yang dia besarnya, ketosan yang bawahnya. Kayak tadi silan, silosa, silitol. Oke, ini beberapa karakternya dari kitin. Ini standarnya kitin. Nah, ini bedakan ya, kitin dan ketosan. Ya. Oke, ini reaksinya ya, dari kitin menjadi ketosan dipecah dengan basa. Oke, sudah materinya saya hari ini. Bentar. Oke, untuk materi online-nya sudah saya sampaikan. Kita masih punya waktu kuliah sekitar 1 jam sampai jam 10. Setelah ini, sebentar. Pada bisa buka Google Classroom kan ya? Saya akan bagikan materi kuliah saya ini tadi via Google Classroom. Silakan dibaca di Google Classroom-nya. Nanti sekitar 9.30 saya akan keluarkan quiznya. Jadi kalian bisa punya waktu untuk belajar di materinya ini tadi. Jadi biar nggak langsung kaget gitu ya. Tadi quiznya materinya apa ya gitu. Oke, dan dalam hal ini sebelum saya close yang di online kita ini, apakah ada pertanyaan dahulu? Belum ada, Bu. Oke, belum Nggak ada. ada, Belum Bu. ada, Bu. Oke, kalau belum ada, ini kok bisa banget sih? Kalau belum ada, maka yang terkait kuliah hari ini saya cukupkan sampai di sini secara online-nya, ya. Nanti kita tetap sambung online, tapi sambung online-nya di WA terkait nomor kuisisnya, kodenya, sama terkait penugasannya. Sebelumnya yang terkait penugasan kemarin ada pertanyaan dulu nggak kira-kira? Sebagai tambahan informasi dulu deh. Untuk penugasan kali ini masih sama kayak serupa yang kayak kemarin. Jadi ini nanti kalian cari di pasar produknya, produk berbasis konversi dan biokonversi bahan berbasis karbohidrat. Bentar. Baca tak bagikan dulu. Silakan dibaca. Bu, itu harus beli barangnya tuh. Oh, nggak harus. Bentar ya, saya ngetik ini loh di postingan. Jadi nggak harus beli barangnya. Jadi bisa kalian tuh nyari di online internet kemasannya gitu boleh. Kayak kemarin kan extruded kayak Jekibol nggak harus kalian cari di beli produknya. Bentar ya, udah tak kasih tugasnya intinya sekarang pun kita masih offline biar enak. Saya pun kalau kalian beli juga kalian enak juga kan jajan. Oke. Saya jajan ini dong, Bu. Makanan kucing. Buat kucingnya tuh, jangan kamu yang makan, Neng. Gak apa-apa. Khusus safety dimakan. Oke, jadi yang di sini, jadi nanti kalian cari produknya. Produknya ini, kalau ini misalnya adalah contohnya pati termodifikasi. Gini, nggak harus pati termodifikasi. Tadi saya misalnya sebutkan pakai produk yang mengandung glukomanan. Jadi, nah bisa aja nih kalian beli misalnya, sebentar ya, saya ambil produk dulu, kayak misalnya ini Nutrijel. Jadi boleh nih misalnya kalian pakainya adalah Nutrijel karena kalian tahu, oh di Nutrijel itu Bu isinya di Nutrijel itu adalah karagenan. Nah, jadi tadi kan saya jelasin ya, mulai dari kelompoknya pati, ada kelompoknya kitin, ada kelompoknya kitosan, karagenan, silitol, banyak kan. Termasuk juga ada sirup glukosa, sirup fruktosa, sirup maltosa, gula invert, bioetanol. Nah, ini berlimpah sekali. Nah, ini kayak contohnya ini
Nih, kalau kalian beli Nutrijel itu isinya adalah karakenan, konnyaku bubuk. Ya kan enggak ya? Enggak bisa dibesarkan ya ini ya. Boleh potong kecil. Oh, gambarnya tetap tidak bisa membesar para pemirsa. Karena dia di Bukalapak. Kemarin yang membesar yang mana ya? Ya, jadi buka. Nah, ini tuh. Nah, ini. Di sini kan kalian bisa lihat ya, ini isinya adalah karagena. Jadi kalian ambil karagena. Nah, karena saking berjutanya kelompoknya karbohidrat ini, kalian cari dua produk. Satunya yang berbasis gula, ya. Gulanya itu kan banyak ya, ada sirup fruktosa, glukosa, dan seterusnya. Yang satu berbasis pati dan gula, yang kedua berbasis non pati dan gula. Ada karagenan, ada kitin dan seterusnya. Jadi kalian cari dua produk, ya. Dari dua produk itu kalian tentukan kelompok karbohidratnya yang mana. Dari kelompok karbohidratnya yang mana, kalian cari proses pembuatannya. Apakah proses pembuatannya harus yang exactly sesuai dengan bahan itu? Boleh juga kalau nemu, kalau nggak nemu boleh kalian cari citasinya. Kayak ini kan contohnya karagenan ya, atau konjak. Sama ini ada karagenan, ada konjaku, nih ada banyak nih kalau di Nutrijel. Karagenan, konjaku, ada frukto, oligosakarida atau fos. Nah, kalian cari tahu tiga bahan ini itu cara pembuatannya gimana. Oh, kalau karagenan itu dari seaweed, tadi kan bisa ambil tuh seaweed diapain. Cantumkan sumber pustakanya. Kemudian konnyaku bubuk, konjak itu gimana? Oh, dari tadi porang tadi diapain. Lalu fruktos oligosakarida fos itu dari apa prosesnya. Lalu setelah proses pembuatannya, baru yang fotonya sampelnya, sampel produknya dan bahannya, cara pembuatan bahan-bahan komposisinya yang termasuk dari karbohidrat di produk itu. Yang ketiga manfaatnya, bukan manfaat, fungsi. Jadi karagenan di Nutrijel itu sebagai bahan pengisi memang, ya dia yang membuat si jelly itu. Kalau fos itu ternyata kayaknya karena dia sendiri fungsinya fos itu adalah zat gizi, oh berarti sebagai zat gizi saja. Ataukah dia pengental atau pemanis, kayak gitu. Termasuk misalnya nih, tadi saya sebutnya komposisinya dari nugget fiesta. Tadi kan saya sebutkan ya. Itu tulisannya nggak kelihatan ya. Jadi di nugget itu salah satunya dia ada pati termodifikasi. Nah, coba cari, oh pati modifikasi cari apa? Oh, apa cara oksidasi, apakah cara apa gitu. Kalian nggak harus beli produknya kok, beli juga nggak apa-apa kan, jalan-jalan. Nah, cari di komposisinya. Oke, sebentar ya, tak coba biar kelihatan gambarannya. Kalau sebenarnya bisa praktikum ya bisa praktikum ya kita tuh, kayak sebelumnya tuh saya nggak praktikum sih, cuman kayak demo ke anak-anak. Kalau nggak gini ya akhirnya kita bermain produk-produk seperti ini. Nah ini ya, ada daging ayam, tepung roti gitu ya, ada minyak nabati, ada pati jagung. Nah ini kan ada pati jagung yang dimodifikasi nih. Kira-kira cara membuatnya seperti apa gitu. Banyak yang akan kalian temukan ya. Saus tiram. Setahu saya, saus tiram ini juga mengandung pati termodifikasi. Enggak kelihatan ya. Saus tiram. Nah, kalian nggak harus cari produknya kok ya. Boleh kayak gini ya, kalian cari di laman-laman online, cari komposisinya. Jadi boleh buka-buka Shopee, cari apanya, buat cari isi belakangnya apa. Atau susu brand. Ini setahu saya juga mengandung nih pati termodifikasi. Kayak kemarin beli ada tulisannya. Pati modifikasi.
Nanti gambarnya belakang kita enak ya. Ya, jadi nanti gitu. Jadi intinya kalian nyarilah 2 produk yang punya ingredient berbasis karbohidrat. Karbohidratnya apa? Yang tadi saya jelaskan sudah keluar ya di Google Classroom tugasnya, apa materinya. Yang karbohidratnya bentuk gula, karbohidratnya bentuk pati, karbohidratnya bentuk karagenan, bentuk silitol, bentuk gula alkohol, macam-macamnya itu berjuta-juta itu. Pilihlah. Setelah kalian tentukan produknya dan zat karbohidratnya apa, cara pembuatannya. Setelah cara pembuatannya, baru fungsi dari zat itu di bahan pangannya. Apakah pengental, pengisi, atau apa. Atau kalau kalian menemukan pasta gigi, tulisannya sukrose, nah itu apakah boleh kalian pakai. Jadi bebas cari 2 produk itu. Oke, itu ya kira-kira penugasnya. Bentuknya apa, Bu? Saya katakan sih ya kayak makalah di Word saja dikumpulkan ya. Menjawab 3 pertanyaan langsung aja. Jadi nggak harus bentuk pendahuluan, latar belakang, enggak. Tapi dibuat kayak jawaban singkat tapi jelas dari pertanyaan saya itu. Jadi kalian paham, oh ternyata kalau di dalam agroindustri bahan berbasis karbohidrat, perubahannya tadi kan secara kimia, biokimia macam-macam. Ada yang secara browning dan apa, dan bahannya seperti apa. Itu yang ingin kalian coba pahami. Saya ingin kalian pahami. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, silakan dibaca secara mandiri materinya. Nanti sekitar 9.40 atau 45 saya akan infokan kode quizisnya itu. Nanti quizisnya nggak perlu online, maksudnya nggak perlu online Google Meet, langsung dari rumah masing-masing. Nanti saya infokan kalau sudah selesai semua quizisnya skornya. Oke, tidak ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, terima kasih Talita. Belum ada, Bu. Terima kasih Septi. Kalau gitu, kita tutup kelas hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita upayakan hari ini bermanfaat. Kita semua diberi kesehatan dan tetap semangat dan tegar menghadapi kuliah online. Segera offline ya, saya juga kangen. Oke, berdoa menurut agamanya masing-masing, dipersilahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sekian kuliah hari ini. Saya tutup di kelas Jimit-nya. Kita sambung lagi di WA dengan kode khususnya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.